Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Minggu 22 Januari 2023. Saudara-saudara, tentu suatu sukacita tersendiri yang kita jalani saat Tuhan masih mengaruniakan kita hidup, kesempatan untuk bisa beraktivitas, berkarya, dan menikmati berkat-berkat-Nya. Secara khusus hari ini Tuhan sediakan bagaimana kita bersama-sama berarak menuju rumah-Nya yang kudus untuk bersama memuji menyembah-Nya dalam kekudusan dan kemuliaan-Nya. Mari persiapkan diri, teduhkan hati sejenak untuk beribadah kepada-Nya. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menuju rumah Tuhan untuk bersama beribadah, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Yesaya 48 ayat 12 sampai 16. Sebelum firman diberitakan, mari berdoa. Kami sungguh menikmati apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tuhan menyediakan kami ruang dan waktu untuk bisa dipersekutukan, meneduhkan hati, bersama mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, bersama menyembah Tuhan, bersama memuji Tuhan, dan bahkan bersama bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, kiranya firman-Mu Engkau perdengarkan bagi kami, firman yang menyejukkan, firman yang menuntun kami bagaimana kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, firman yang menguatkan kami di saat kami lemah, firman yang menghibur kami di saat kami susah. Olehnya itu ya Roh Kudus, Engkau terangi hati kami, mampukan kami untuk bisa memahami firman-Mu, untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Yesaya 48 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Demikian firman Tuhan, berbahagia yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah. Olehnya itu, tema kita pagi ini mendekat pada Allah. Mendekat pada Allah. Mareke lakopuang matua. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang terkasih. Sebuah pepatah mengatakan, jika engkau ingin merasakan kehangatan saat diliputi kedinginan, maka dekatkanlah dirimu kepada penghangat. Karena dari penghangat itulah engkau akan mendapat jawaban untuk membuat dirimu hangat dalam kedinginan. Pepatah ini hendak
menjelaskan bahwa jika tak tahan dalam kedinginan, carilah penghangat untuk menghangatkan dirimu. Di sini Yesaya menekankan bahwa hendaklah bangsa Israel mendengarkan Tuhan karena Dialah Allah yang terdahulu dan yang terkemudian. Selain itu, umat Israel diharapkan tetap bergantung kepada kuasa Allah karena Allah akan menyatakan kehendaknya terhadap bangsa yang menindas Israel, terutama kepada bangsa Babel dan Kasdim. Untuk itulah umat Israel mengingkari pemeliharaannya. Untuk itulah umat Israel hendaknya mendekat kepada Allah karena Allah tidak pernah mengingkari pemeliharaannya. Selain itu, umat Israel harus memperhatikan perintah-perintah Allah dan menaati perintah itu. Karena Allah akan melimpahkan damai sejahtera kepada mereka jika mereka tetap taat. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, tetaplah mendekat kepadanya. Sebab Dialah sumber pertolongan. Kita harus menyadari segala bentuk keterbatasan dan kelemahan kita, sehingga kita bergantung kepada tuntunan dan pertolongannya. Semua yang ada pada diri kita terbatas, sehingga tidak ada yang dapat diandalkan pada diri kita. Bergantung kepada tuntunan Tuhan adalah suatu keputusan yang amat penting jika kita ingin merasakan jawaban dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Olehnya itu, mendekatlah saudara-saudara kepadanya dan tetaplah membangun keyakinan bahwa dengan berharap pada Tuhan, semuanya akan mendapat jawaban. Amin, firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ruang dan waktu Kau anugerahkan bagi kami untuk bisa mendekat kepadamu, untuk bisa lebih mengenal Dikau, dan untuk bisa mencintai Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami sungguh dikuatkan, kami sungguh diberi sukacita bahwa dengan mendekat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, kami akan selalu mendapatkan pertolongan dan berkat-berkat-Nya. Itulah kerinduan kami dalam hidup kami, dan itu juga yang menjiwai kami untuk beraktivitas hari ini, bahwa dengan mendekat kepada Tuhan, kami tidak akan sesat, tetapi kami akan berjalan dalam terang firman-Mu. Kami akan menikmati apa yang bisa kami lakukan, dan yang kami lakukan itu kiranya menjadi suatu kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Baik kami bekerja, kami berusaha, kami berpikir, kami berencana, kami melakukan tugas tanggung jawab kami dalam keluarga. Semuanya itu Tuhan kiranya memuliakan Dikau. Tuntunlah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bijaksana. Oleh hikmat-Mu kami mengerti tentang jalan-jalan Tuhan. Berkuasalah ya Tuhan, dan hanya oleh kuasa Roh Kudus jalan kami diterangi, pikiran kami diterangi, kami bertindak, kami berperilaku, kami berkata-kata Tuhan. Semuanya itu melandasi di dalam kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya berkat-Mu tidak akan berkurang dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi, sebagaimana yang kami jalani pada pagi hari ini. Olehnya itu, kami yakin bahwa hari ini kami hidup dalam pemeliharaan kuasa Tuhan. Kami terlindungi, kami hidup dalam kekuatan dan kesehatan. Kami kuat dan bersemangat beraktivitas, dan kami tercukupkan dengan kebutuhan hidup. Karena sungguh Tuhanlah yang memberikannya. Kami tahu dan percaya bahwa bukan hanya pada diri kami, tapi dalam keluarga kami, anak-anak kami akan menyaksikan karya-karya Tuhan. Kami bersandar dan berserah padamu Tuhan, berkatilah. Bahkan Tuhan, kami bersandar, kami berserah dengan kehidupan di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup. Banyak saudara-saudara kami Tuhan yang terpapar oleh karena penyakit yang mereka derita. Entah itu penyakit yang menahun, penyakit berat yang membuat mereka terbatas untuk beraktivitas. Dan bahkan mereka ada yang sementara dirawat di rumah sakit. Ada mereka yang sementara dalam proses pemulihan. Sungguh Tuhan, banyak hal yang menjadi perenungan bagi mereka.
Tapi kami tahu Tuhan, mereka juga mendekat, mereka juga mencari Dikau ya Tuhan. Tidakkah itu menjadi suatu kesaksian iman mereka bahwa Engkaulah Allah mereka, Allah setia, Allah penolong, Allah pengasih, dan Allah yang menjawab doa-doa kami bersama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan kami. Tuhan berkati kami untuk menjadi suatu jemaat yang akan terus bersaksi, bersekutu dalam kasih, bersekutu dalam pengharapan, bersekutu dalam pelayanan. Hari ini Tuhan, kami mau jalani dalam beribadah kepadamu. Tuntunlah kami semua, umat-Mu di muka bumi ini akan berarak menuju Bait-Mu yang kudus, memuji memuliakan-Mu. Kiranya kidung-kidung kami, pujian kami, persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami. Dengarkanlah kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan diri kita bersama untuk menuju rumah Tuhan, bersama-sama akan memuji menyembahnya, bahkan bersyukur kepadanya. Mari terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.